menghindari tepung dan gula, olahraga juga alhamdulillah seminggu bisa 3 kali. Makanya aku tuh shock banget gitu, shock sampai terpukul yang gimana ya, sampai sedih yang mendalam banget ternyata tadi saya kayak begitu. Gimana sih kondisi terkini dari Mas Sony sendiri yang sedang mendapat musibah sakit yang cukup serius ya Kak Elma? Sebagai kakak tanggapan gimana? Sekarang posisinya masih di rumah sakit, masih dalam pemulihan. Aku juga nanya sih kapan keluarnya, cuma belum masih lihat kondisinya Sony yang masih belum stabil ya gitu. Jadi kemarin sebelum tindakan saya sempat nengokin itu nengokin Sony. Baru setelah itu saya ke Jogja, makanya saya belum bisa nengok Sony lagi. Paling sekarang chat-chat terus sama Virus, itu juga kadang-kadang Virus bisa dihubungin, kadang enggak gitu, mungkin banyak tamu atau apalah, nggak ngerti lah saya ya gitu. Cuma saya monitor terus dari Jogja gitu, udah bisa makan atau belum, gimana kondisinya. Alhamdulillah udah bisa bercanda gitu ya, udah tapi masih belum maksimal lah gitu. Ya, kita melihat postingannya Kak Elma sendiri begitu terpukul, begitu tidak menyangka dengan kondisi penyakit yang diderita Mas Sony. Mungkin tahu nggak sih kronologi awalnya seperti apa, dan ada riwayat-riwayat sakit nggak sebelumnya mungkin? Aku tuh tahu adikku tuh orang yang paling sehat ya, dia itu makannya aja nggak makan gula, dia nggak makan tepung. Satu keluarga itu semuanya sudah menghindari tepung dan gula, olahraga juga alhamdulillah seminggu bisa 3 kali. Makanya aku tuh shock banget gitu, shock sampai terpukul yang gimana ya, sampai sedih yang mendalam banget ternyata tadi saya kayak begitu. Bisa seperti itu gitu. Makanya pas sebelum saya berangkat ke Jogja, saya datang sana itu udah nangisnya udah luar biasa lah gitu, sedihnya, karena kan saya tahu banget kecilnya Sony itu gitu kan, nggak pernah ada masalah sakit Sony itu. Paling kalau sakit itu dia cuma diare. Terakhir saya datang ke rumahnya itu diare udah 3 hari salah makan. Emang Sony itu sensitif banget. Satu alergi ya, dia tuh alergi, penyakit itu alergi yang paling serem, dan diare. Itu waktu saya datang ke rumah Sony itu kira-kira baru 3 harian lah diare gitu kan. Nah terus dia bilang, kenapa nggak ke dokter aja? Kamu bilang udah ke dokter melulu gitu. Kan kalau di dokter kan dikasih antibiotik gitu. Aku bilang dikasih, enggak lah, udah perawatan di rumah aja, aku udah enakan kok, dia bilang gitu kan. Ya udah gitu. Nah pas aku datang nengokin, dia langsung, kemarin Oni udah enakan, tapi kok sekarang jadi kayak mual ya, dia bilang gitu. Mual kenapa? Ya nggak tahu nih mual. Ya udah Oni istirahat aja gitu kan. Terus apalagi malah aku tuh kayak ditusuk-tusuk gitu. Memang sih kan sebelumnya kan emang aku punya terapi elektrik gitu kan. Aku cobain ke Sony waktu itu. Cobain deh terapi kayak aku punya terapi. Sony di terapi ya gitu. Iyalah cobain. Nah pas di terapi ke seluruh badan, pas di bagian kepala dia teriak-teriak gitu kan, aduh nggak kuat. Wah, kenapa? Nggak biasa kok, kalau bagian kepala emang awalnya sakit, aku bilang gitu kan. Awalnya memang sakit, nanti kesananya ini kok lancar, aku bilang gitu. Enggak, karena nggak bisa, kayaknya kenapa ini tuh udah kayak rasanya tuh kayak dipukulin besi, dia bilang gitu. Aku curiga di situ, kenapa ya, perasaan biasanya orang kalau di terapi elektrik itu nggak sakit itu sama Sony gitu. Ya udahlah, nggak usah dipegang kepala ya gitu. Ya udah, terus dia cerita gitu kan, kenapa ya gitu kok belakangan ini aku sering pusing gitu kan, terus pusingnya sampai kayak gimana? Ya pusing aja sih, sekarang suka bikin mual, tapi dia tuh orangnya anti obat, nggak pernah dia mau minum obat gitu. Yeah. Nah saya tuh gitu, pas akhirnya pas aku pulang dari Cibubur langsung kabarin lagi, soalnya masuk rumah sakit Kak,
berarti kebayangan aku juga masih diare aja kan gitu. Udah ya udahlah nggak apa-apa, lebih bagus di rumah sakit lah gitu kan, anakku aja diare 10 hari kok, aku bilang gitu sama apa ya Rus. Ya terus setelah udah mau pulang tiba-tiba Sony mengeluhkan sakit kepalanya tuh yang luar biasa gitu, yang apa namanya ya sampai dia nggak tahan lah gitu. Kebetulan masih di rumah sakit, kemudian diperiksa lah semuanya gitu. Terus ya sudah baru aku dikabarkan sama Pak Erus, saya soal itu sakitnya bukan hanya diare aja, serius sih, apa agak-agak serius, agak berat, tapi aku nggak mau ceritain di grup. Ya udah akhirnya kita semua datang lah ke rumah sakit itu gitu. Diceritain gitu, aku dengar gitu kan ya, nangis ya gitu, nangis sedih banget gitu dengarnya, kok bisa gitu ya untuk soalnya itu yang hidupnya sehat, yang makannya juga sehat, bisa mengalami kayak gitu. Aku ya benar-benar shock itu, nangis nangis deh gitu. Apalagi pas aku datang itu sekitar jam 12, jam 3 itu baru dilakukan tindakan lah gitu. Apalagi aku dengarnya kaget juga Pak, bahwa Sony itu sebenarnya udah pernah udah kena stroke juga gitu, tapi stroke ringan gitu. Oh sudah kena ya? Tapi stroke kata dokternya nih, soalnya ini udah sebenarnya udah pernah kena stroke nih, cuma mungkin nggak dirasa gitu kali ya, gitu ringan gitu ya gitulah gitu. Makanya tadi juga aku bilang nih belum pulang juga gitu kan, belum, kalau masih kondisinya masih masih belum stabil kondisinya gitu. Kak Elma kemarin pas di rumah sakit sempat nangis kejer itu, mungkin apa sih yang membuat Kak Elma sampai nangis seperti itu? Apa yang dipikirkan gitu terhadap Mas Sony? Ya nggak nyangka aja dia bisa sakit berat gitu, dan harus ngejalanin tindakan gitu loh. Jadi aku agak ya biar gimana kan ya, Sony itu semua adik-adikku adalah kesayangan aku gitu ya. Apalagi Sony itu dekat banget sama aku. Adik laki-laki yang dekat sama aku tuh ya Sony gitu, karena Sony tuh apapun tuh selalu cerita sama aku gitu, apapun tuh dari hal-hal berkeluarga, anak-anak, dia sendiri, sakit mau ngambil apapun gitu, dia suka cerita gitu sama aku, minta pendapat gitu. Dan Sony itu yang suka gantian lah sama aku gitu ya. Akan ada kita tuh sebenarnya lagi ngerawat ibu kita juga sebenarnya yang lagi sakit gitu ya. Jadi aku, Sony, sama adikku Ian. Nah tapi yang rajin datang untuk iniin mama itu ya Sony lah ya, sama aku deh. Misalnya kalau Lensi itu bagian yang antar-antar dan nungguin mama gitu. Nah kalau jadi ada jadwalnya gitu, kita anak-anak mama ini gitu. Dan yang bikin aku sedih ini, mamaku kan masih sakit ya, udah stadium 4 gitu. Terus tiba-tiba Sony gitu yang bikin aku nangis tuh, ya Allah kenapa sih aku sakit ya, padahal kita kan lagi ngurusin mama juga gitu. Itu yang bikin aku maksudnya sedih sama mama, sedih juga sama Sony gitu. Jadi dua orang ini yang lagi aku pikirin, dua-duanya sakit gitu. Ya sedihnya di situ aja sih. Terus mamaku juga bilang sebenarnya kita nggak mau kasih tahu ke mama kalau Sony kayak gini gitu. Cuma ya akhirnya jadi mama tahu deh gitu, itu ya, bikin pikiran mamaku lagi gitu. Aku bilang enggak kok mam, tenang aja insya Allah Sony nggak kenapa-napa gitu. Ya Sony sendiri juga sedih ya, ngomong ke aku, dia lagi ngurusin mama, dia juga sakit gitu. Jadi disitu aku nangis gitu. Mungkin mama juga pastinya sedih juga ya Kak Elma ya, dengan di tengah mama di kondisi yang lagi sakit, ditambah lagi anaknya Mas Sony juga sedang sakit. Mungkin psikis mama di mata Kak Elma seperti apa sih? Ya kemarin kan mama juga kan di rumah sakit, dirawat di rumah sakit
Arafik ya, sebenarnya kan dia belum boleh pulang gitu. Terus mama tuh udah emang udah gak kuat, pengen tinggal di rumah aja, ngomongnya gitu. Oh, sudah ngomong kayak gitu ya. Terus ngomong gitu ya gak lama Sony. Jadi ya semoga aku bilang sama Sony, semoga Sony sembuh, jangan mungkin pikiran juga kali ya, pikiran juga itu memang lagi mikirin kondisi apa kita juga gitu. Ya dari sini mama pun cuma bisa selalu nanya apa Sony gimana gitu. Sony juga bilang sama kita juga untuk jangan bikin mama khawatir ya ke Elma gitu. Ya gitulah yang bikin aku sedih. Ya, Kak Elma, mungkin sebagai kakak ada curhatan apa sih dari Mas Sony sendiri semenjak sakit ini di rumah sakit? Mungkin ada cerita atau keluhan tentang penyakitnya yang dialami mungkin? Iya sih, ya, mungkin dia nggak menyadari juga ya dari kemarin-kemarin itu ya, untuk keluhannya ya kita pikir cuma pusing biasa aja gitu, sakit kepala diomongin sakit kepalanya kayak aneh gitu kan, gitu kayak gitu aja kita pikir ya aku juga sering migrain juga sih, sering sakit kepala, aku pikir juga itu sakit kepala biasa aja gitu. Ternyata kan ya ada penyempitan bulu darah ke otak itu juga, alhamdulillah sebenarnya bersyukur juga sih ketahuan sekarang ya, sampai nggak sampai pecah gitu, masih bisa di inilah gitu. Tapi kalau kata dokter sendiri faktornya apa tuh penyebab bisa sampai penyempitan pembuluh darah ke otak gitu Kak? Kemarin sih aku nggak sempet ketemu sama dokter ya, karena waktu pas aku datang itu memang lagi tindakan, jadi belum sampai selesai juga kan. Aku pikir kan dia di dalam ruang ICU gitu kan, panjang nggak bisa ditemuin, sementara aku harus berangkat ke Jogja saat pagi berangkat pagi, jadi belum nanya detailnya sih gitu, apanya gitu. Sama Virus juga belum bisa ngobrol banyak karena Virus mungkin sibuk ya, waktu pas di ruang ICU aja anak-anaknya ditinggal di kamar ruang biasa, Virusnya tidur di ruang ICU sama suami gitu, jadi dia nggak pegang handphone, belum ngobrol lagi sih. Tadi aja saya hubungin aja masih belum diangkat gitu. Tapi setiap malam saya selalu nanyain kabarnya Sony udah bisa apa, lagi apa gitu. Alhamdulillah Pak udah bisa bercanda gitu, alhamdulillah, syukur gitu. Insya Allah tuh saya nanti pulang dari Jogja hari Jumat, rencananya kalau emang masih ada di rumah sakit saya ke rumah sakit. Tapi mama udah sempat ke rumah sakit belum sih Kak? Kalau mama aku udah nggak bisa jalan, mama aku udah di tempat tidur aja, udah ngomongnya juga udah ngap-ngap gitu, apa kondisinya juga udah inilah ya, tinggal mohon doa aja gitu. Tapi sempat video call juga ya? Kalau sama mama sih ya masih, tapi soalnya nggak ngasih kayak untuk video call ke mama, nggak mau ngeliat kondisinya diperlihatkan gitu ke mama. Oh seperti itu, berarti di depan mama mungkin tidak menunjukkan rasa sakitnya, mungkin seperti itu ya Kak ya? Ya. Tapi mama tahu sakitnya Mas Sony sakit apa gitu sebenarnya? Enggak, kayaknya enggak. Oh enggak. Oh, agar enggak ini ya, bikin mama makin sakit ya, tambah buruk ya. Oh, bisa inilah, sedih banget ya. Lebih baik ini apa, nggak perlu tahu. Ini terakhir sih waktu nengokin Sony di area aja, mama maksain untuk ke Cibubur kan, minta untuk ngelihat Sony gitu, di posisi yang bener-bener lagi lemah banget, mau ngelihat Sony gitu ke Cibubur. Ya udah akhirnya aku sama Renzi ntar ke Cibubur lihat Sony. Tapi kalau dengan sekarang ini bisa
Mama usia berapa, Kak? 72 ya. Oh, 72. 75 ya. Sampai sudah bilang mau, tadi kata Kak Elma mau meninggal di rumah gitu. Mau udah deh, karena ya bosnya juga udah nolak gitu. Udah nolak, udah nggak bisa gitu lagi. Terus dia bilang udahlah, mama udah capek, meninggal di rumah aja, mama mau meninggal di rumah aja. Terus bilang enggak, mama sehat kok, enggak, aduh mama mau di ini aja, mau di rumah katanya gitu. Gitulah yang bikin saya tuh terpukul ya dua-duanya gitu. Iya. Dalam keadaan sakit yang butuh perhatian besar gitu. Oke, terakhir Kak, mungkin apa sih doa dan harapan dari Kak Elma untuk Mas Sony, adik kandungnya sendiri yang sedang sakit, ditambah Mama juga sekarang sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya, sakit juga. Mungkin doa dan harapan dari Kak Elma seperti apa sih? Aku selalu bilang sama Sony, kalau kita mengalami sesuatu yang mungkin kita berat, tapi sesungguhnya Allah tahu kalau Allah itu tidak akan memberikan suatu cobaan di luar batas kemampuannya. Kalau ini terjadi sama Sony, pasti sebenarnya Sony kuat, dan Sony habis ini insya Allah diangkat derajatnya, dimudahkan semua rezekinya, dikasih kesehatan lagi. Sekarang ini mungkin kalau ngalamin ini karena harus ditambah lagi syukurnya. Pokoknya kita semua sayang sama Sony. Doain Sony, semoga Sony habis ini sehat dan bisa beraktivitas lagi, berjasa, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh stres. Pokoknya insya Allah Allah akan jaga kita berserah kepada Allah. Aku bicara kepada itu sama Sony kemarin. Oke, terima kasih banyak Kak Elma atas waktunya. Ya. Audio Jungle.